maka sujud kita. Maka kemudian para sahabat ikut sujud bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sujuduha dalilul iman wa tariqul jannah, dan sujud tilawah itu sebagai dalil keimanan kita. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu kalau dibacakan Al-Qur'an enggak mau sujud, sama dengan iblis. Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata, jika ibnu Adam itu, manusia itu, orang-orang beriman itu melakukan sujud, membaca surah sajadah, fasajada, maka mereka akan bersujud, orang-orang beriman. I'tazala syaitanu yabki, hanya kemudian syaitan itu menyendiri, nangis dia. Jadi kita kumpul nih, kemudian ada yang baca surat sajadah, kita sujud, yang belakang menyendiri. Siapa namanya? Setan. Yabki, sambil menangis. Ini hadis ya. Yaqul ya wailah, celakalah aku. Ini setan ngomong. Umir ibnu Adam bisujud, anak Adam itu diperintahkan untuk melakukan sujud, maka mereka sujud. Falahul jannah, maka baginya surga. Wa umirtu bisujud fa asaitu faliyan nar, sedangkan aku diperintahkan sujud dulu, tapi aku kemudian mengingkari, nggak mau sujud, maka aku berhak bagiku untuk neraka. Itu setan bin iblis curhatnya kayak begitu. Wa yasjud al-qari was-sami, kemudian yang qari maupun yang mendengarkan, yang membaca dan mendengarkan itu sujud. Di khabar Ibnu Mas'ud anna nabiyya qara'a, bahwa Nabi suatu saat pernah membaca surah An-Najm. Surah An-Najm itu berapa ayat? Berapa? Enggak nyampe 100 dia. Di akhir ayatnya itu ada ayat wasjudu lillahi wa'budu, maka itu sujud tilawah namanya. Nanti ada beberapa ayat sujud tilawah. Yang paling gampang apa? Wasjud wa surat apa itu? Oh, yang paling gampang gitu deh. Yang paling hafal gitu. Rasulullah membaca surah An-Najm. Di belakang itu kan ada perintah sujud, wasjudu lillahi wa'budu. Fasajada fiha, maka kemudian Nabi di akhir itu melakukan sujud tilawah. Wasajada ma'ahul jinnu wal insu, maka semua bangsa jin dan manusia seyogianya itu sujud. Manusia kan, illa Umayyah bin Khalaf, kecuali Umayyah bin Khalaf. Tahu Umayyah bin Khalaf? Kemarin saya khutbah pakai tema ini nih, Umayyah bin Khalaf. Illa Umayyah bin Khalaf. Ini sejarah anak SD ini. Umayyah Khalaf. Semua bangsa jin dan manusia melakukan sujud ketika Rasulullah membaca surah An-Najm di akhir ayat. Wa'budu lillahi wasjudu, kecuali Umayyah bin Khalaf. Ini manusia apa jin? Hah? Umayyah manusia. Siapa dia? Tuh kan, berarti sirah nabawiynya belum nyampe ini. Karena sirah nabawiyah baru nyampe bab Bani Umayyah bin Khalaf. Ini hidup di zamannya Fir'aun. Nabi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Maka dia nih satu level sama Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Janda. Awas, sekarang hati-hati, ntar ujungnya di penjara loh. Apa? Abu Jahal, apalagi? Walid bin Mughirah misalnya, banyak lah. Umayyah bin Khalaf juga di kota bangsa Quraisy saat itu. Ini bahkan di bab sujud tilawah disebutin dia. Semua orang pasti sujud kecuali Umayyah bin Khalaf. Saking susahnya. Siapa Umayyah bin Khalaf? Hidup di zaman Nabi, ngelihat Nabi, ngedengar Nabi, tapi nggak jadi sahabat, malaikat pendengki Nabi Muhammad. Cuma Umayyah bin Khalaf ini orang kaya,
karena memang bapaknya kaya, seorang pedagang, dan salah satu bisnisnya Umayyah bin Khalaf adalah Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bah nih, kan sebelum Islam itu datang, di sini apa semua nih? Berhala. Bisnisnya Umayyah bin Khalaf ini berhala, jual beli patung berhala. Selain jual beli patung berhala, orang-orang dari Persia atau dari lainnya, suku-suku lainnya, kalau mau datang ke sini mau nyembah berhala, ada Lata, Uzza, siapa lagi? Manat. Itu mesti datang, mesti bayar upeti. Jadi kalau mau nyembah ini bawa buah-buahan. Ini persis kayak di film-film ini. Bawa buah-buahan, bawa apa lagi? Bawa, nggak ada padi di Arab, bawa apa lagi? Sesajen lah. Ini ditaruh di sini nih. Tapi kemudian kalau selesai diambil sama Umayyah bin Khalaf. Kemudian juga kalau mau masuk ke sini, di sini ada yang ngejagain. Namanya apa tuh? Bukan. Kalau di tempat ziarah apa namanya? Nah itu wajar ya. Ini enggak, ini memang ditaripin. Ada apa namanya? Bukan kuncen, retribusi apa tuh? Uang masuk, tiket. Susah bener ngomong. Nah ini setiap yang mau ke sini pasti bayar. Jadi ada pajak, ada apa di sana. Jadi bisnis Umayyah bin Khalaf itu dari sini. Selain jual beli patung, dia juga di sini. Di sini Pak Nur. Jadi kalau Pak Nur nanti jadi orang kaya, silakan di Batu Tapak ada situs, silakan jadiin situs di situ. Nah, silakan ambil pajak di situ. Nah, Umayyah bin Khalaf ini orang kaya nih. Kayanya cuma dari hal. Nah, Umayyah bin Khalaf ini juga salah satunya yang mengepalai ketika Rasulullah melakukan Isra dan hijrah. Ini rumahnya Nabi Muhammad misalnya. Di sini ada Ali digantian sama Ali. Di sini ada pemuda-pemuda yang siap bawa pedang bin golok. Siapa yang mengepalai di sini? Umayyah bin. Satu, keburukan Umayyah. Kedua, keburukan Umayyah itu apa? Saat Umayyah itu punya budak hitam legam namanya Bilal bin. Nah, ini majikannya. Setiap kali Umayyah bin, ini kan sejarah anak madrasah ya. Jadi setiap kali Bilal bin Rabah disiksa, maka di situ pula Bilal bin Rabah bilang ahad, sampai kemudian menjual Bilal bin Rabah ini dengan harga yang selangit. Ya kalau dulu itu sekitar 125 juta lah. Siapa yang beli Bilal? Nah, Abu Bakar Siddiq. Kata Umayyah, Abu Bakar, jangankan aku jual dengan harga setinggi ini, aku jual lebih rendah daripada ini pun aku mau sebenarnya. Aku cuma ngetes. Cuma kata Abu Bakar apa? Jangankan kau jual 125 juta, 1 miliar akan kubeli Bilal bin Rabah. Itu saking bencinya sama Umayyah bin Khalaf. Jadi bisnisnya itu bisnis perdagangan macam ini. Bisnis nggak bener sebenarnya sih, karena pertama orang yang mau menyembah berhala diambil pajak, yang kedua jual beli budak. Dan Umayyah bin Khalaf ini yang selalu mengumpat Nabi. Jadi kalau ketemu Nabi itu cih najis gua gitu. Ini misalnya Pak Iwan sama Pak Endar. Pak Iwan orang bener, contoh ini Pak Iwan lewat, karena saking bencinya Pak Endar, najis gua gitu. Maka dia disebut dengan pengumpat. Maka Umayyah bin Khalaf termaktub di dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil. Ini ayat sebenarnya menceritakan soal Umayyah bin Khalaf. Jadi tabbat yada abi lahab wa tab, ayat menceritakan siapa itu? Abu Lahab. Kemudian liila fi Quraisyin ila fi mrihlatasy syita'i was-shaib. Siapa itu? Datuknya Nabi. Siapa namanya? Hashim. Cuma ini kebaikan. Nah, wailul likulli humazatil lumazah ini juga menceritakan
orang bodoh di zaman Nabi namanya Umayyah bin Khalaf, sampai kemudian Umayyah bin Khalaf masuk ke dalam peperangan perang Badar namanya. Mati dia di dalam perang Badar, terkutuk dalam keadaan musyrik. Umayyah bin Khalaf ini kan badannya gemuk. Badannya gede. Ingat, ini sumur nih. Kenapa disebut perang Badar? Karena di sini ada sumur Badar. Setiap yang mati dari kaum musyrikin misalnya, maka mayatnya itu akan dicemplungin ke sumur Badar. Umayyah bin Khalaf ini badannya gede. Hah? Kagak muat. Setiap mau diceburin badannya kekelupas. Jadi saking hinanya Umayyah bin Khalaf. Jadi nggak muat kan ke sumur. Akhirnya kata Nabi, biarkan dia kayak gitu aja udah. Jadi Nabi pun seperti, akhirnya Nabi bilang sama sahabat, apakah kalian sudah menemukan janjinya Allah? Janjinya Allah untuk ini, kemenangan orang-orang mukmin dan kehinaan untuk orang-orang musyrik. Itu Nabi sampai segitu. Saking memang terkutuknya Umayyah bin Khalaf. Jadi biar begitu aja yang geletak, tertimbun dengan pasir, padang pasir. Nah itu Umayyah bin Khalaf, terhinanya dia, nggak dikubur, nggak diapa, udah begitu aja deh mayatnya. Karena setiap kali mau dicemplungin ke sumur, badan kegedean, kulitnya ngelupas, dipaksa sama sahabat-sahabat perang Badar itu nggak muat, akhirnya dibiarin aja. Saking terhinanya Umayyah bin Khalaf. Itu Allah yang menghinakan, bukan lagi. Faqutila yauma badrin, kata Nabi di dalam hadis. Maka Umayyah bin Khalaf itu mati dalam perang Badar dalam keadaan musyrikon, dalam keadaan musyrik. Wa tulibas sujud, kok jadi sejarah ya? Ya ini sejarah masuk karena kenapa? Karena semua sahabat, semua orang-orang beriman, bangsa jin sekalipun itu selalu melakukan sujud ketika dibacakan surat yang berkenaan dengan sujud tilawah, kecuali Umayyah bin Khalaf. Kenapa enggak Abu Jahal? Ya karena memang yang sering mengumpat itu dia. Setiap kali Nabi ngomong, bullshit. Setiap saya ngomong ceramah misalnya, Pak Hendra bilang, bohongan doang. Padahal nyampein doang. Maka Nabi keluar kemudian pernyataan, balighu anni walau. Nabi mah jalan aja, udah biarin. Toh ternyata disebut sebagai ahli pengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah. Sangat amat tercela orang yang suka ngumpat-ngumpat itu. Ada yang ngomong berisik batu ya, ada yang ngaji berisik tuh masjid, kecilin toanya gitu misalnya. Nah itu juga sama, nanti pengumpat. Cuman memang salah satu yang durhakanya selain pengumpat, Umayyah bin, kalau sekarang itu mulutnya dua lah, mulut perempuan nih Umayyah bin Khalaf, nggak boleh otaknya itu ngelihat atau keganggu sama yang apa ya, nggak boleh ngeliat orang apa gitu, pasti diomongin sama dia. Ini Umayyah bin Khalaf. Jadi kalau ada yang mulutnya lemes, sebut saja dia Umayyah bin, ya udah gitu aja. Jadi kalau diantara kita ada yang mulutnya lemes, dia adalah Umayyah bin, ya. Bacain suratnya, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi nanti Pak Awal kalau ada yang mulutnya lemes, gak mau diam, bacain surat wailul likulli humazatil lumazah. Udah gitu aja udah. Wailul likulli humazatil lumazah. Hukmun fikihnya, sajadatut tilawah wajibun bittilawati 'alal qari was-sami' 'indal Hanafiyah. Ayo sekarang kita berbicara perbandingan mazhab. Bagi mazhab Hanafi, sujud tilawah ini wajib bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Berapa ini? Imam Hanafi atau Hanafiyah, sujud tilawah itu wajib bagi pembaca maupun pendengar.
Sedangkan jumhur ulama berarti apa namanya? Pak Haryo? Mayoritas ulama bilang sunnah. Ya karena mau pegang mana? Ya pasti kebanyakan jumhur. Karena kalau sujud tilawah jadi wajib, tok setiap kali kita dengar, ingat pendengar ya, ada asami, ada tami. Sami itu nggak sengaja ngedengerin. Jadi bapak lewat, tiba-tiba ada yang baca wa idza quriya alaihimul Qur'an la yasjudun. Nggak sengaja kan? Sami itu misalnya bapak lagi lewat ke sini mau ke masjid, nggak sengaja ngedengerin kan? Tiba-tiba ada yang baca, Ustadz Asep misalnya baca Quran, wasjud waqtarib, itu disebut dengan nggak sengaja. Maka dalam kondisi itu bapak ambil ancang-ancang untuk melakukan takbir kemudian sujud tilawah karena di luar sholat. Itu sami. Beda dengan mustami. Apa mustami? Hah? Yang sengaja ngedengerin. Ya bapak-bapak di sini kan sengaja ngedengerin saya kan. Nah ini disebut dengan mustami. Maka nggak ada disebut dengan para samiin, nggak ada. Yang saya hormati para mustamiin kan gitu. Istima. Jadi istama itu qasdus syai'i, sengaja mendengarkan. Kalau sami nggak sengaja ngedengerin. Yang di rumah pakai ginian nih, sengaja nggak sengaja kedengeran. Tapi yang di rumah pun sengaja ngedengerin disebut dengan mustami. Jadi ketika kalau saya sebutkan wasjud waqtarib, sujud di sono. Karena di rumahnya sengaja ngedenger. Itu bedanya. Tahu bedanya kan? Sami itu nggak sengaja ngedenger, kalau mustami memang sengaja ngedengerin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa an, enggak pakai fasmi'u tapi fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kalau dibacakan Al-Qur'an maka bersengajalah kalian untuk mendengarkan Al-Qur'an itu kata Allah. Itu bedanya. Nah sekarang kita konteks sama, yang di situ putu, yang di handphone, yang sengaja ngedengerin ketika saya bacakan wasjud waqtarib, ambil ancang-ancang untuk sujud. Nah itu maksudnya. Jadi bapak di sini udah pasti sengaja kan ngedengerin. Yang di rumah pun ketika mendengarkan suara ini memang sengaja ngedengerin, maka dia masuk dalam kategori mustamiin. Kecuali nggak sengaja kedengeran. Itu bedanya. Jadi kalau Imam Hanafi, madhab Hanafi, yang nggak sengaja pun wajib kudu melakukan. Agak repot juga kalau dalam perjalanan, turun dulu, apalagi bawa motor. Tiba-tiba Pak Iwan baca di sini pakai pengeras suara, wasjud waqtarib, matiin motor, ambil. Kan agak repot. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah, termasuk di dalamnya ada Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali misalnya. Tajibu sajadatut tilawah kharijas shalah ala tarakhi fi waqti ghairi muayyanin. Ini kalau Imam Hanafi. Idza kanat tali aw sawi ahlan lil wujub sawaun qasida sima'ul Qur'an am lam yaqsud bi syarti kaunal masmu' adamiyan aqilan yaqzan walau junuban aw haidan aw nafsa. Yang ngebaca juga orang, bukannya burung beo. Mentang-mentang suara, nanti burung beo bisa baca wasjud waqtarib, bapak ambil kiblat langsung melakukan sujud. Enggak juga. Yang ngebaca itu pertama orang yang akil. Jadi kalau anak kecil ada yang mengatakan tidak. Jadi yang baca bapak-bapak semua. Kemudian bersih daripada
nggak nipas, nggak junub, ya pasti kalau junub nggak boleh baca Quran. Walau junuban au haidan au nufasa, tapi dalam madhab Hanafi yang membaca dari keluar pun itu memang manusia, nggak berhadas pun yang mendengarkan kudu melakukan sujud tilawah. Au kafiron au dub au sobiyan mumayyizan au sakran falau sami'aha min tairin kalbabgha maka tidak. Tapi kalau yang ngebaca itu dari burung beo, dari hewan, maka tidak dikatakan. Pertanyaannya, itu burung beo bagaimana dengan kaset? Ada kaset direkam Muammar ZA, di dalamnya ada surat wasjudu lillahi wa'budu. Sama ini nanti kasusnya bagaimana sujud syukur di lapangan. Apakah itu masuk sujud syukur atau bukan? Wa idza qara'a fi sholati sajada al-imam wal munfarid li qira'atihi wal ma'mum li sajadati imamihi fa in sajada imamuhu fatakhallafa aw id'akasa batalat sholatu. Tapi kemudian dalam sholat berjamaah maka makmum kudu ngikutin imam. Kalau imamnya pakai sujud tilawah, makmum kudu ngikut sujud. Kalau imamnya nggak sujud, makmumnya sujud tilawah, maka batal sholat. Jadi kalau Pak Ikhwan jadi imam sujud tilawah, ikutin sujud tilawah. Bagaimana caranya? Nah, nanti ada caranya. Wa man sajada kharijas shalah nawa kabbara lil ihram rafi'an yadayhi thumma lil huwiyyi bila raf'in wa sajada ka sajadatis salati wa rafa'a mukabbiran wa sallama. Sujud tilawah itu kalau di dalam sholat, misalnya apa Pak Iwan baca surat apa Pak? Hah? Mau yang di tengah-tengah ataupun yang di akhir lah, misalnya apa? Wasjud waqtarib, maka kemudian melakukan sujud, enggak perlu angkat tangan tapi langsung sujud tilawah. Berapa kali? Sekali. Apa bacanya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu basaruhu bihaulihi. Enggak pada hafal nih. Enggak hafal juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Enggak hafal juga subhanallah. Nah, bagaimana di luar sholat? Maka di luar sholat ini punya wudu. Jadi kalau nggak punya wudu nggak bisa. Itu bedanya dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah kudu punya wudu. Jadi kalau bapak nggak punya wudu, ngedengerin ambil wudu dulu. Kelamaan tapi ya. Jadi caranya adalah ketika sujud dalam madhab Syafi'i, maka pertama berniat mau melakukan sujud tilawah. Kemudian takbir seperti biasa. Setelah takbir sebentar tunggu melakukan sujud tilawah. Diri lagi. Kalau dalam sholat maka dia diri lagi. Kalau memang suratnya belum kelar, lakukan lanjutin suratnya. Ya kalau di pertengahan ayat lanjutin suratnya. Tapi kalau suratnya memang sudah selesai, wasjud waqtarib, diri lagi sebentar, lakukan sujud seperti biasa. Nah itu. Jadi jangan sujud udah selesai sujud lagi enggak, tapi diselingi dengan diri lagi. Walaupun enggak baca surat apa-apa, diri. Nah, lebih baik lanjutkan suratnya. Jadi kalau suratnya di pertengahan, lakukan walillahi yasjudun walillahi man fis samawati walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'a wa karha, misalnya kayak gitu. Wa takbiratul ihram syaratun 'ala sahih wa kadza salam fil adhar. Dan takbiratul ihram itu wajib. Jadi yang sendiri nih atau di luar salat. Kemudian salam wajib hukumnya. Takbir, sujud, salam. Nah kayak gitu. Wa tushtaratu syurutus shalah wa man sajada fiha kabbar lahir wa rafa'i wa la yarfa'u yadayhi qultu wa la yajlisu lil istirahati. Enggak ada sujud duduk di antara dua
sujud. Yaqul sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaannya. Walau karrara ayatan fi majlisaini sajada likullin. Kalau Pak Ikhwan baca surat sajadah yang 2 kali, maka sujud 2. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Pak Ikhwan baca surat Al-Alaq, di belakangnya wasjud waqtarib. Karena iseng-isengan Pak Ikhwan pengen lama sholatnya, ditambahin lagi suratnya An-Najm di akhir ayat, maka kemudian wasjud waqtarib, Pak Ikhwan melakukan sujud tilawah, tambahin lagi suratnya. Maka di akhir surat itu kalau memang ada ketemu surat sajadah, maka Pak Ikhwan melakukan sujud tilawah 2 kali, sunnah. Wa kadzal majlis fil asah wa rak'atun ka majlisin wa rak'ataini ka majlisaini fa in lam yasjud wa tala al fasl lam yasjud. Jadi jangan kelamaan. Begitu Pak Ikhwan baca surat yang ada surat ayat sajadahnya, maka langsung melakukan, jangan ditunda lama-lama. Ini udah lama, mikir dulu baru sujud tilawah, nggak usah. Wa tala al fasl lam yasjud. Wa sajdatu syukri la tadkhulus shalah, dan sujud syukur itu tidak dilakukan di dalam salat. Wa tusannu li hujumi ni'matin aw indifa'i niqmatin aw ru'yati mubtalan aw asin. Pertanyaannya, kapan Pak Hendar melakukan sujud syukur? Hah? Sujud syukur itu sujud tilawah. Udah beda tema ini. Saya mau percepat jam 6 saya tuh. Kapan kita melakukan sujud syukur? Kapan? 1, dapat duit. Dapat duit. Apalagi, Pak? Golin bola. Hah? Hadiah. Dapat hadiah. 3, dapat gusuran. Tulis aja sampai dulu. 4, menang main bola. Menang panjat pinang. Gol bola. 5, apalagi? Senang-senang semua kan? Namanya sujud syukur, harus disyukuri. Padahal di dalam fikih sujud syukur itu bukan yang senang-senang doang. Awin difa'i nikmatin, terbebas dari segala malapetaka. Kedua, au ru'yati mubtalan, atau ngelihat sebuah bencana. Contoh, tetangga kita tiba-tiba rumahnya kebakaran, sujud syukur kita. Alhamdulillah, bukan itu. Nah, cuma nanti ada etikanya. Sujud syukur jangan di depan orangnya. Kenapa sujud syukur? Bahwa kita terhindar dan orangnya selamat, rumahnya kebakar, orangnya selamat daripada orangnya kebakar. Contoh itu. Tapi jangan alhamdulillah kebakar rumahnya, ya bukan kayak gitu caranya. Au asin, atau melihat kemaksiatan. Nah, itu salah satunya. Misalnya di daerah sebelah sana, di mana? Di yang bencana alam itu kemarin di mana? Gempa itu, Banten. Nah, itu bencana, maka kemudian kita melakukan sujud syukur. Sujud syukur di sini terbebas dari gempa. Di sujud syukur di sana masih diselamatkan beberapa orang. Yang wafat didoakan mudah-mudahan masuk surga, gitu maksudnya. Jadi bukan cuma dapat duit, apalagi main bola. Nah, bagaimana kondisi sujud syukur? Pertama yang sujud syukur wa yuzhiruha lil asi la lil mubtala. Tapi kalau dalam keadaan orang yang tertimpa bencana, jangan ditunjukin. Ada yang kebakaran di rumah, ada yang kecolongan. Aduh, tadi malam saya kemalingan nih, mobil saya hilang misalnya. Langsung dia sujud syukur di situ, alhamdulillah. Bukan. Wa yuzhiruha la lil mubtali. Jangan ditunjukin di orang yang tiba-tiba masuk ke rumah lakukan sujud syukur. Maksudnya kita enggak
tapi untuk kepada Allah, jangan di depan orangnya, kesindir orang. Wahiyya kasajadati tilawah, caranya sama dengan sujud tilawah, cuman sujud tilawah pakai wudu, maka kemudian sujud syukur juga pakai wudu. Gimana kalau main bola? Punya wudu apa enggak? Kedua, satrul aurah, menutupi aurat. Pakai auratnya pakai kain, celana panjang minimal. Pertanyaannya, main bola pakai celana panjang, celana pendek? Maka auratnya juga terbuka. Maka yang dilakukan pemain-pemain bola itu bukan sujud syukur namanya, rasa syukur doang. Tapi ingat, jangan saklek, kita patut apresiasi, seenggak-enggaknya menunjukkan bahwa keislamannya itu sujud syukurnya mah gak sah. Pendapat yang di sini, karena pertama dia mesti bersih, kedua nutupin aurat. Nah, sujud syukur di lapangan kan enggak. Yang kedua ada etikanya, ngadep kiblat. Sujud di situ juga. Nah, cuman patut diapresiasi, seenggak-enggaknya pemain-pemain bola kita ingat Tuhannya daripada kita nggak ingat. Begitu gol ingat Tuhan. Kan kita nggak tahu hati sama pikiran orang. Yang jelas ketika dia sujud syukur pasti sujudnya kepada Allah. Walaupun sujud syukurnya secara fikih nggak sah, tapi kita patut apresiasi. Masih mending masukin gol langsung sujud syukur, langsung selebrasi, ketimbang kita dapat duit nggak sujud syukur. Nah, itu kelebihannya. Jadilah pemain bola makanya rajin-rajin sujud syukur. Pertanyaannya gimana kalau nggak pernah ngegolin gitu? Nah, jadi secara fikih memang tidak, tapi kita patut apresiasi. Di mana kemudian sujud syukur, sujud tilawah itu ada? Udah, kalau sujud syukur gitu aja. Pertama ada ini enggak Pak? Al-Quran enggak Pak? Al-Quran. Pertama sujud tilawah itu di dalam surat ada dalam surah Al-A'raf 206, Ar-Ra'd 15, An-Nahl 49, Al-Isra 107. Ada, buka di situ. Ini biar pada ingat. Al-Isra ayat berapa? 107. Terus Ar-Ra'd ayat 15, Nahl kemudian Maryam 58, Al-Hajj 18, Furqan 60, ada semua Pak. Jadi kalau ketemu surat ini di ayat ini tempat-tempat di mana kita melakukan sujud tilawah. Al-Isra 107. Lama amat nyari Quran. Pakai handphone aja. Nah, ini tempat-tempat di mana kita melakukan sujud
tilawah. Jadi kalau ada imam baca ketemu ayat ini, lebih baik melakukan sujud tilawah. Sekali-kali belajar sujud tilawah. Al-Isra 107, Ar-Ra'd 15, Nahl 49, Maryam 58, Al-Hajj 18, Al-Furqan 60, An-Naml 25, As-Sajdah 15, Fussilat 38 dan Shad 24. Nah ini tempat di mana kita melakukan sujud tilawah. Jadi kalau ketemu ayat ini, lakukan sujud tilawah. Al-Alaq mana? Tinggalan tuh. Al-Alaq. Al-Alaq ayat berapa? Al-A'raf juga ada. Dah, cari sendiri nanti di situ. Al-A'raf 206. Al-Alaq ayat berapa? Ini berapa? Hah? 19. Dah, ketemu ayat ini silakan sujud syukur. Sujud tilawah. Ada kemudian juga Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ayat 21. Banyak sebenarnya. Di Al-Hajj juga ada ayat ke-70 77. Ini memang perbedaan, tapi yang kita pakai ini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ayat-ayat ini. Dah, ini sujud tilawah sama sujud syukur. Kalau caranya saya yakin sudah pada bisa. Intinya dalam keadaan bersuci, artinya punya wudhu. Ketika di luar sholat ada yang membaca wasjud waqtarib, maka kemudian kita ambil ancang-ancang takbir, kemudian lakukan sujud tilawah. Lakukan sekali-kali. Jadi nanti kalau ada yang sujud tilawah itu nggak kaget gitu. Sekali-kali latihan itu boleh gitu. Bahkan ketika jadi imam dan makmum ketemu ayat ini, silahkan lakukan sujud tilawah. Pak Iwan udah pernah kemarin tuh kayak gitu, cuman makmumnya kaget deh, ini madhab apa nih? Ini namanya sujud tilawah. Sekali-kali lakukan sujud tilawah, nggak apa-apa. Bahkan ketika kita nggak sengaja pakai madhab Hanafi, lakukan sujud tilawah, cuma dalam keadaan punya wudhu. Begitu pulang dari musola, dari masjid atau dari perjalanan punya wudhu, di rumah ada yang baca Quran, ketemu ayat-ayat ini, nah segeralah ambil takbir, menghadap kiblat, lakukan sujud. Ingat, ngadep kiblat, lakukan sujud, dan punya wudhu. Jadi kalau nggak punya wudhu jangan. Itu karena sujud tilawah dan juga sujud syukur. Kalau sujud syukur semua sudah tahu lah. Tapi yang jelas selama ini kita sujud syukur itu dalam keadaan senang. Dalam keadaan tidak senang pun, contoh bapak dalam keadaan terkena musibah, kemudian kita melakukan sujud syukur, di dalamnya ada doa karena apa? Biar kita terbebas dari musibah itu sendiri. Bahkan ketika melihat tetangga kena musibah, masuk ke dalam melakukan sujud syukur, itu juga salah satunya. Setelah sujud syukur ya doain, jangan disumpahin gitu. Ini enggak, habis sujud syukur syukurin. Nah, setelah sujud syukur di dalam kamar doain orang yang terkena musibah, itu maksudnya. Wa yuzhiruha la lil mubtali, menampakkan sujud syukur itu bukan di depan orang yang kena musibah, tapi kita masuk ke dalam lakukan sujud syukur. Itu caranya. Setelah sujud syukur doain. Pertama kita bersyukur kita nggak terkena bencana itu, tidak seperti dia. Kedua doain mudah-mudahan yang terkena musibah itu Allah kasih kesabaran. Itu salah satunya. Kecuali kematian, maka kematian inna lillahi bukan sujud syukur. Sudah cukup Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minggu depan kita lanjut tafsir Jalalain, masih sejarah Nabi Musa alaihissalam, dan minggu besok kita lanjut di Darussalam, masih lanjutan kerajaan Bani Israel pada masa Daud dan Sulaiman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.